Teman-teman, saya Yeskiel Gali. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. NIM saya 23963716. Jadi di video ini saya akan membahas tentang macam-macam dari kepemimpinan ya teman-teman ya. Langsung aja. Yang nomor pertama itu, sebenarnya saya belum pernah kayak mengikuti yang namanya organisasi, mengikuti suatu kelompok apapun itu, dan saya belum pernah menjadi seorang pemimpin teman-teman. Nah, di sini visi, misi, strategi untuk organisasi. Jadi mungkin gini teman-teman, kan sebelumnya saya belum pernah mengikuti organisasi, mengikuti semacam kelompok apapun itu. Cuman misalkan saya mengikuti organisasi, mungkin saya akan belajar di dalam apa sih yang akan dibahas di organisasi tersebut, apa sih perkembangannya, apa sih tujuan organisasi itu terbentuk, dan apa aja dampak dari peran si organisasi ini untuk masyarakat teman-teman. Kemudian bagaimana Anda memulai proses menjadi seorang pemimpin? Mungkin untuk menjadi seorang pemimpin itu setiap orang kan mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk saya pribadi, ketika saya menjadi seorang pemimpin, ada di sisi saya tegas. Mungkin tegas itu terkesan memang harus gitu. Tegas itu harus untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi ada juga yang menjadi seorang pemimpin itu dia itu biasa saja, namun dengan mempunyai gaya karismatik gitu, sehingga anggota-anggotanya itu bisa mengikuti arahan dari sang pemimpinnya. Kemudian, bagaimana proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi? Nah, di sini tuh gimana caranya dari si anggota ini bisa patuh sama pemimpin. Jadi kalau menurut saya itu kan seorang pemimpin itu dia tuh memimpin gitu. Dia tuh di depan, tidak di atas. Jadi dia bisa kayak istilahnya menggayat semua anggota-anggotanya, bisa menggandeng anggota-anggotanya untuk menjadi seorang pemimpin teman-teman. Dan ini kemudian ada bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dari internal maupun eksternal. Jadi setiap organisasi itu mungkin ada kayak permasalahannya, dan di situ secara penyelesaiannya harus ada dari sudut-sudut yang akar masalahnya itu dari mana gitu. Lalu kita bisa selesaikan dengan secara rinci ataupun dengan secara yang bijak untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah teman-teman. Dan di sini gaya kepemimpinan apa yang saya inginkan? Seandainya nih teman-teman, kalau misalkan saya itu suka dengan gaya kepemimpinan yang gaya karismatik gitu. Kenapa saya suka gaya karismatik? Karena bagi saya itu gaya karismatik itu dia itu tuh tidak tegang tapi juga tegas, melainkan semua anggotanya itu welcome sama si pemimpin, tetapi si pemimpinnya itu si anggota-anggotanya ini tidak menyepelekan dari komando pemimpinnya ini teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi? Keputusan itu diambil tidak tidak yang ngawur, tidak yang gegabah gitu. Karena kan suatu masalah itu misalkan kita ingin mengambil keputusan di saat situasi terdesak, misalkan anggota ada masalah gitu, tapi seorang pemimpinnya ini belum ada. Jadi gimana caranya? Mungkin kalau sebagai anggota itu dia bisa memutuskan dalam situasi yang terdesak. Jadi tidak ngawur juga sih, tapi ya memperhatikan sisi kondisi anggota-anggotanya yang lain. Nah, lalu apa yang Anda implementasikan setelah belajar kepemimpinan? Jadi yang saya dapat ini setelah mempelajari materi-materi dari kepemimpinan, kan ya di situ banyak ini teman-teman, banyak istilahnya unsur-unsur yang dipecahkan gitu. Jadi kayak misalkan
gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan yang karismatik yang tadi saya jelaskan, itu tuh ada bisa disimpulkan akarnya lagi. Kayak misalkan apapun itulah. Jadi di macam-macam gaya kepemimpinan, ya suatu saat kan pimpinan itu tuh memang ada kebijakan dalam mengambil alih suatu tindakan. Jadi mungkin kayak yang laki-laki besok kan akan menjadi kepala keluarga. Nah, kepala keluarganya juga pemimpin, teman-teman. Mungkin buat yang ibu-ibu, misalkan arisan gitu. Arisan kan ada yang namanya kayak juru bendahara lah, juru ini, juru itu. Jadi ya mempelajari pemimpinan ini penting. Mungkin itu saja sedikit video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya pamit, bye-bye.